ini adalah pertemuan antara Pilatus, imam-imam kepala, dan orang-orang Farisi. Kenapa saya harus membawa Anda ke perikop seperti ini? Karena sederhana, kalau orang-orang seperti mereka yang kita kategorikan sebagai orang-orang yang menyalibkan Tuhan, sebagai orang-orang yang menganiaya Tuhan, sebagai orang-orang yang membenci Tuhan, ya, jadi ada di kubu yang berbeda dengan saya dan Anda sebagai umat yang percaya. Seringkali kita abaikan itu. Tetapi dengarkan baik bahwa justru dari mereka kita bisa melihat, ya, pelajaran penting, ya. Pelajarannya sederhana. Kalau mereka sebagai kubu yang bertentangan dengan Yesus, mereka bisa melakukan satu action yang masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mestinya saya dan Anda sebagai orang yang percaya harus lebih action, harus lebih memiliki tindakan daripada orang-orang seperti itu. Amin, saudara. Nah, saya baca buat saudara, atau kita baca bersama-sama, ya. Masing-masing tekan Alkitab, karena Alkitab sekarang sudah begitu canggih. Alkitab bukan hanya dibuka, tapi sekarang tinggal ditekan, ya, di dalam tiap handphone Anda. Yuk, kita baca sama-sama. Siap? Oke. 1, 2, dan 3. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya, saudara. Anda lihat dan perhatikan bagaimana Matius, ya, itu menuliskan dengan rapi, ya. Jadi kubu lawan juga rapi untuk mempersiapkan kebangkitan Tuhan Yesus, saudara. Walaupun di dalam skema yang berbeda. Nah, bagi saya dan Anda, kalau kubu lawan, kubu yang membenci, kubu yang menyalibkan Yesus bisa memiliki satu skema yang rapi, kenapa saya dan Anda yang sering kali dikatakan pemuji, penyembah, ya, penyanyi Tuhan, pendoa syafaat, ya, kenapa kita juga tidak memiliki satu skema yang rapi untuk bukan hanya menerima penderitaan Kristus dan kebangkitan, tetapi juga bisa menerima kedatangannya kali yang kedua. Dalam hal apa penerimaan kita? Coba Anda lihat ayat yang 62, ya. Ayat demi ayat ini sangat memberkati kita. Ayat 62 katakan begini, saudara. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dengarkan baik, keesokan harinya. Berarti Yesus yang disalibkan itu hari Jumat, ya. Berlaku kalau dibilang keesokan harinya berarti hari Sabtu, sudah. Dan kita tahu bahwa hari Minggu pagi-pagi benar dia sudah bangkit. Artinya apa? Ketika Yesus sudah mati, ini kubu yang bertentangan dengan Yesus, yang menganiaya Yesus, bukannya tidak puas, tetapi tetap mempersiapkan dirinya dengan baik. Sekali lagi, keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan. Jadi mereka bukan hanya merayakan atau melakukan itu satu ritual saja, tetapi mereka mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut kalau Yesus betul-betul bangkit dari kubur. Jadi saya dan Anda sebagai orang yang percaya mestinya jauh sebelum COVID-19, jauh sebelum Corona, memang harus sudah mempersiapkan diri secara baik dan matang. Bagaimana sering ibadah, ya, sering melakukan pertemuan, kebaktian, ya, sering baca firman, sering datang beribadah ke gereja, sering melakukan hal-hal yang kita dengar dari firman Tuhan yang disampaikan di gereja. Ini penting. Jadi bukan hanya pada saat kita suka, kita melupakan persiapan-persiapan, langkah-langkah
dalam pengertian menghadapi hari-hari yang buruk, tanda kutip. Karena tidak semuanya itu senang terus. Alkitab tidak mengajar kepada kita bahwa hidup kita akan senang terus, tapi yang diajar adalah bagaimana saya dan Anda dalam situasi yang tidak baik, Tuhan tetap menyertai kita. Jadi hal yang pertama, rasanya hanya orang-orang yang mempersiapkan diri dengan baik, yang boleh saya katakan begini saudara, hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Setuju nggak? Hasil tidak akan pernah mengkhianati persiapan kita. Kalau persiapan kita baik, imannya dipersiapkan dengan baik, hatinya dipersiapkan dengan baik, kasihnya itu selalu berjalan seperti biasa. Seperti Daniel dikatakan bahwa dia pulang setelah surat perintah itu dibuat, dia pulang ke rumah, dia naik ke atas rumahnya, dan dia bersujud, berdoa, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Alkitab bilang begini, seperti yang biasa dilakukannya. Jadi kalau saya memiliki persiapan yang matang, biasa melakukan kebaikan, kehidupan yang benar, biasa ada dalam dekat dengan Tuhan, maka saya yakin dan percaya itu akan menolong banyak. Jadi ketika menghadapi COVID-19, ya pertama memang kaget, tapi nanti akan berjalan dengan baik. Kenapa demikian? Karena memang sudah biasa hidup dalam kesucian. Karena sudah biasa mempersiapkan diri hidup dalam kebenaran. Nah pertanyaannya sekarang, kebenaran yang seperti apa yang harus kita persiapkan? Coba kita lihat ayat 63, saudara. Ayo, baca sama-sama ayat yang ke-63. 1, 2, dan 3. Dan mereka berkata, apa? Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Tolong garis bawahi di hatimu, kata kami ingat. Kami ingat. Orang yang tidak percaya, yang benci Yesus, ingat. Dan apa yang saya catat dan saya pelajari dalam kebenaran firman Tuhan, ya, they took more seriously than the disciples did. Artinya, mereka itu menganggap ya satu kebangkitan Tuhan Yesus itu lebih serius daripada murid-murid. Mereka itu mendengar, mereka mencatat, oleh sebab itu mereka menghukum Yesus. Karena mereka katakan Yesus itu blasphemy, atau terjadi pemurtadan di situ, atau terjadi satu hinaan buat Allah Bapa, Tuhan yang hidup, yang dipercaya oleh orang Yahudi. Yesus katanya melakukan satu penghinaan. Ya. Nah, oleh sebab itu hal-hal yang seperti itu, mereka ingat apa? Ingat perkataan Yesus. Jadi hal yang pertama, persiapan saya dan Anda nanti menghadapi mungkin kita berharap adalah kebaikan demi kebaikan. Hari yang bertambah lama bertambah menjadi baik. COVID itu dilalukan, wabah itu lenyap, bukan hanya di kota-kota kita, tapi di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tapi kemungkinan sama seperti 5 anak gadis itu yang bijak dan 5 anak gadis yang bodoh, itu sudah ada dalam kebenaran firman Tuhan. So the point adalah, apakah saya mau menjadi anak gadis yang bijak atau anak gadis yang bodoh? Dan kita sepakat untuk menjadi anak gadis yang bijak. Nah, kalau jadi anak gadis yang bijak, selalu harus mengingat perkataan Tuhan atau majikan. Kalau orang-orang dunia, orang fasik bisa mengingat perkataan Tuhan Yesus, saya dan Anda dimanapun Anda berada, harus lebih lagi mengingat perkataan dan janji Tuhan. Amin, saudara. Mengingat perkataan dan janji Tuhan. Apa sih janji Tuhan? Banyak. Apa sih perkataan firman Tuhan? Banyak. Apa firman yang dikatakan kepada kita? Banyak. Kapan itu kita dengar? Pada saat saya dan Anda sedang mengalami hari-hari yang sukar. Ketika tidak ada kejadian-kejadian yang hebat seperti sekarang ini. Oleh sebab itu, kalau sampai wabah ini berhenti, mari kita lebih lagi sungguh-sungguh untuk melakukan peribadatan, untuk melakukan doa, untuk melakukan penyembahan. Jangan hanya cuma COVID-19 atau perkara-perkara yang menurut hemat kita adalah hal-hal yang mendukakan kita. Karena kita sudah terbiasa, maka kita bisa melihat bahwasannya perkataan dan firman Tuhan, janji Tuhan itu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai sekarang.
Dan yang kedua, coba Anda lihat di ayat yang ke-64, ya. Apa kebenaran yang harus saya dan Anda jaga? Ayat 64 kalau kita bilang begini, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Alkitab katakan perintahkanlah, ya. Orang Farisi dan imam-imam kepala datang kepada Pilatus untuk meminta kepada Pilatus supaya memerintahkan untuk menjaga kubur itu. Tadi Anda garis bawahi kata ingat, ya. Kita harus mengingat firman Tuhan dan janji Tuhan. Sekarang kita harus juga menggarisbawahi kata menjaga di sini. Hanya pada saat itu mereka sebagai orang yang membenci Yesus mengatakan jagalah kubur itu supaya dia tidak bangkit. Tapi kita sebaliknya sebagai orang yang percaya, Tuhan tidak pernah memberikan kita firman, ya coba Anda ingat-ingat, untuk menjaga kubur. Tapi yang saya ingat, dia katakan jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi hal yang kedua, orang yang benar, orang yang mempersiapkan hidupnya, dirinya secara baik di hadapan Tuhan supaya ketika dia menghadapi masa-masa sulit dia tetap bisa bertahan adalah orang-orang yang hidupnya selalu bisa menjaga hati. Amin. Setuju nggak? Amin. Ya, rumah tangga bisa pecah kenapa? Karena masing-masing nggak bisa jaga hati. Kakak adik itu selalu ribut kenapa? Masing-masing nggak bisa jaga hati. Tapi satu bilang, firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan. Orang tuh mengkritik, menghujat pendeta, menghujat gembala, menghujat pemimpin-pemimpin, bahkan bertengkar antara sesama organisasi yang berbeda. Kenapa demikian? Nggak bisa jaga hati. Lihat orang lain diberkati, iri. Lihat perempuan lebih cantik daripada kita, kita iri. Karena dia lebih muda, iyalah. Yang lebih muda ya biasanya mungkin bisa saja lebih lebih kenceng gitu loh. Tapi kalau kita punya hati juga kenceng, nggak apa-apa. Anda bisa berkata kepada dirimu, saya juga pernah muda, kan gitu. Amin, haleluya. It doesn't matter at all, nggak apa-apa kok. Ada orang lain lebih kaya meskipun dia dulu 2 level di bawah kita. Sekarang dia lebih kaya, puji Tuhan. Orang yang bisa jaga hatinya akan bilang, amin, puji Tuhan. Terus dia pulang ke rumah, terus dia bilang begini, Tuhan kalau dia diberkati, buatlah aku juga diberkati. Kan clear. Selesai. Tapi kalau benci terus, ya, main medsos bukan dipergunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, tapi saling jegal, menjegal, saling mengata-ngatain. Dan kalau kita lihat banyak orang Kristen terlibat di situ. Kenapa demikian? Nggak bisa jaga hati. Tapi kalau kita jaga hati, Alkitab katakan mereka boleh jaga kubur. Tapi kita jangan begitu. Kita jangan seperti kuburan, kata Tuhan. Di depannya saja indah, pualam gitu ya, keramik gitu ya. Tapi di dalamnya itu berbau busuk. Tapi Tuhan lebih mementingkan, kata, jagalah hatimu, biar hatimu bersih. Saya yakin dan percaya kalau kita jaga hati, tidak ada satu setan pun, tidak ada satu kuasa pun yang mampu menghancurkan kita. No. Hati kita bersih gitu. Biar suami pulang gitu ya, meskipun kita udah curiga tuh Bu, suka curiga terus kita, udahlah, ada Tuhan kok. Oh kalau gitu ibu nggak jaga hidup. Oh dengan jaga hati aku sedang jaga hidupku. Istri pulang juga suami jangan, dari mana ini cuma ngabisin kredit card aja nih. Udahlah, jaga hati. Istri saya kalau habis belanja terus dia bilang sama saya, Pak aku beli ini. Bisa saja saya bilang, ini nggak perlu, enggak. Saya hanya cuma berpikir sederhana. Dia adalah istriku, ya udah, aku punya anak, ini semua untuk keluarga. Ya, biar nanti Tuhan yang memberkati. Udah sederhana, as simple as that.